Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kemarin Jalan-jalan jalan-jalan menuju ya tempat yang ramai. rame gimana lah. Akhirnya Kebetulan menemukan sekarang ya dikatakan iseng-iseng lah, nyoba-nyoba nyerpis HP sendiri dengan alat sederhana dengan adat ya sederhana lah. waktu jalan. Dan yang pertama tuh ya pasti HP-nya dikatakan rusak. Parah ini. Kebetulan bisa dikatakan parah lah, Tapi masih nyala gitu. tapi alhamdulillahnya masih nyala. Masih Oh, hidup, masih bisa sampai menu gitu. masih nyala, masih nyala, masih nyala. Ya, yang pertama kasusnya ini touchscreennya, tapi nggak tahu lah, LCD. touchscreen sama LCD. Terus semuanya tuh masih saya tadi cek Masih segel. masih segel semua. Dan sekarang ya iseng-iseng dengan Alat ya alat sederhana. seadanya seperti ini. HP Pertama, kayak gini tipe Xiaomi 6A 6A dan lem Lem B7000 clear. yang clear, Satu lagi yang dan hitam. satu lagi CP 002 lah, 200 yang warna Harganya 20 hitam. ribuan. Harganya ya sekitar 20 ribuan lah. Silahkan kalau yang mau coba-coba bisa beli di mana. Busur. Dan ini Waktu SD kita ingat waktu SD. kita SD pasti tahu lah, kata ibu guru suruh bikin derajat atau apaan lah, ya alat seadanya aja lah. Salah satunya ini ampuh dan Ini. karet gelang. Pasti kalian nantilah lihat aja di depannya, di akhir atau gimana. Dan yang ini pinset atau penjepit. Terus ini obeng instrumen juga bisa. Nah, yang mata plus ya, plus no plus. Pinset. Oke, Pinset. plus. Dan ini Tulang prem. tulang frame Redmi 6A Baru ini yang baru. Soalnya kan dilihat dibuka. soalnya kan kayak gini ya, kelihatan Susah lama, kayak waktunya lama ngeradius gitu. dan ya waktunya lama. Kalau dibenerin Dilurusin, ya mendingan beli aja. beli aja lah. Kisaran harga Dan kisaran harganya 40-an. sekitar 40 ribuan, tapi tergantung Murah bro gitu. kota masing-masing ya, dikatakan murah lah, murah. Ini paling penting gitu ya, LCD. Nah, oke, dan Ini ini yang yang paling penting. Nah, LCD-nya. LCD Redmi 6A. Bisa kita dibuka. lihat. Ya, posisinya seperti ini. Belakang. Tuh. Dan kisaran harganya ya sekitar 150 ribuan lah. Ya, Tapi itu tergantung kota dan konter juga. tergantung user. Oke, langsung saja kita mulai tutorial yang pertama. Oke, yang pertama kita lakukan pembongkaran, atau sebelum membongkar batu atau apalah, utamakan buka pakai kuku dengan ya lumayan lah, kalau panjang harus panjang. Kebetulan saya di sini bekerja tidak sendiri, cuma video bersama kakak saya. Nah, ini kondisi handphonenya. Dan ini segel tuh, segel yang pertama. Ini aja. Oke. Jangan lupa diberesin Dan jangan lupa simpan baut di tempat yang aman lah. Ya, takutnya ada anak-anak atau gimana. Bayi gitu. Bahaya tuh. Oh iya, tutorialnya pokok.
Malah tengok tuh. Kita buka dulu. Oke, yang pertama buka satu persatu, simpan speaker, dan yang kedua buka soket. untuk soket ya, untuk software. Dan yang kedua buka soket batu terlebih dahulu satu persatu. Dan hati-hati saat pembuka soket, pembongkaran soket, takutnya ada yang putus atau gimana kan. Selebihnya lumayan lah harganya juga. Nah ini nih gitu, ini nih ngambil ini. Nah, dan ini adalah Ngambil salah satu ya, dikatakan untuk ngambil apa, segel handphone. Nah, dengan alat sederhana. Dengan alat sederhana simpan ya. Di sini dulu. Ya, simpan di tempat aman lah pokoknya. Ini berhubung masih segel gitu, Dan berhubung masih segel, agak susah untuk bukanya ya, seperti kendaraan juga ya, masih dan ini adalah jalur sinyal. Hati-hati saat Dan hati-hati saat mengangkat pengambilan ya jalur tersebut. Soalnya kebanyakan takut ada yang putus. putus atau tinggalan lah gimana. Pokoknya ya di sini dikatakan kita harus punya kuku yang sedikit agak ya, dikatakan keluar atau menonjol atau gimana lah. Baca. Bersabar, mohon sabar. Dan mohon bersabar, Karena dikatakan ini ujian. inilah ada ujian. Oke Mas Bro. Ya, oke Mas Bro. Dan satu persatu dikatakan ini mesin ya, handphone tersebut ya dibuka. Nah, dan ini dikatakan kondisi cuma HP tuh sebenarnya segini Mas Bro. segitu. Oke, Kita simpan di tempat yang aman lah. Dan hati-hati saat mengangkat jalur sinyal. Hati-hati patah. Dan hati-hati patah untuk pengangkatannya, untuk konektor casan atau charger, dan terdapat sinyal dan mic untuk speaker mikrofon pelunas utang. Agak susah Bro gitu. Ya, kelihatannya agak susah. Ya, mohon bersabar saja. Ini ujian. Nah, oke. Ini Ya, aman? Sudah berhasil aman. Sekarang tinggal lalu kita ambil untuk pengambilan baterai nih handphone tersebut. Ya.
Dan sebelumnya ya pasti ada lem, ya tiap handphone juga pasti ada lem untuk merekat seri-seri sekarang. seri sekarang. A few moments later. Oke ya, sedikit agak susah dan Lemnya maklum dikatakan gitu. maklum lah, masih original Lem dan dari belum Chinese. dibongkar. Nah, alhamdulillah baterai sudah terangkat. Oke, simpan di tempat aman. Fleksibel. Dan buka untuk soket fleksibel jalur baterainya. Bukan ini. Ya, jalur seperti sinyal Charging gitu. Untuk cas atau apalah. Getar. Dan Getar ini HP. untuk apa, pengambilan getar handphone lah. Bergetar-getar ya. Seperti dinamo kecil. Karet. Speaker. Dan ini adalah pengambilan speaker untuk earpiece. Dan di sini fungsi untuk pinset itu ya dikatakan sangat berguna. Nah, seperti itu. Dulu. Simpan di tempat aman. Ini buat on off. Dan itu adalah soket untuk on off dan volume atas up and bawah. down. Atas bawah. Udah nih. Nah, simpan di tempat aman juga. Gunakan ini lagi. Dan gunakan lagi busur derajat atau mic atau apalah untuk mengambil soket sensor ya depan lah, sensor telepon. Berhubung ini udah dan berhubung handphonenya ya LCD-nya sudah hancur ya, agak sedikit hancurin dan kan mau posisi pindah ini gitu ya, soalnya kan tadi dari awal juga mau diganti semuanya. LCD sama touchscreen sama batang handphonenya juga mau diganti. Mas bro. Nah, dan sudah terlepas agar harap berhati-hati juga. Ini yang jelek dan ini yang jelek tadi masih original. Bawaan Chinese, bawaan Xiaomi. Udah, sebenarnya ini juga bisa dipakai. Dan sebenarnya ini juga masih bisa dipakai sebenarnya. Cuma waktunya tapi butuh ya lama. Waktu butuh lama ya, seperti setengah radius itu atau melengkung ya kita dari derajat. Kalau diderajatin sih ya sekitar ya berapa derajat? Bisa 20 kalian derajat. Sekitar 20 derajatan lah. Daripada buang waktu mendingan ganti dengan yang aja. baru. Ntar dulu gitu. Ini pelindung mic. Dan sebelumnya ambil soket pelindung bukan soket mic. Untuk pelindung mic earpiece-nya. Soalnya
di Yang baru frame nggak ada. yang baru tidak ada. Nah ini Ya satu nih, persatu harus diambil lah. ini nih sensor. Dan jangan lupa ambil sensor yang untuk yang di depan lah, dan harap berhati-hati dalam pengambilan. Ya Udah terangkat ya, harap berhati-hati dalam pengambilan soket tersebut. Harap hati-hati. Ini soketnya masih original. Ya agak sedikit susah lah untuk pengambilannya, dan alhamdulillah bisa dibuka. Mas bro, Kang Mas Bro. ya ini. Dan itu adalah frame Xiaomi 6A seperti ini, yang bekasnya tuh. Korban. Saya heran ini Sampai kayak gimana? pakainya kayak gimana bisa seperti ini. Udah, ini yang baru. Dan ini yang baru masih segel. dan masih segel. Nah, sebenarnya ada lem. Sebenarnya tuh ada Lem. seperti lem untuk ya meletakkan komponen-komponen seperti touchscreen atau apa. Tapi ya kan kurang melekat untuk dipakai. Takutnya nggak rapat. Takutnya nggak rapat atau gimana lah. Jadi digunakan ini lem yang warna hitam. yang warna hitam. Yang putih juga bisa. Dan yang putih juga bisa. Tapi berhubung warnanya hitam. Pakai warna hitam aja. Ya kita pakai warna hitam saja. Nah ini bentuknya. Dan itu bentuknya. Ya. Kita masukin dulu komponen-komponennya. Dan langkah pertama untuk pemasangan atau aplikasi assembling ya, masukkan komponen yang tadi yang telah dibongkar dari frame yang pertama. Oke, ikuti terus video ini. Oke. Yang pertama pasang speaker atas atau earpiece. Kedua, lalu pasang getar handphone. Udah. Dan ini yang tadi pasang sensor untuk ya yang sensor yang di depan. Dan jangan lupa komponen-komponen kecil yang jangan tadi sampai kelewatan. Jangan sampai terlewat lah. Cekidot. Soalnya kan bisa merubah kinerja handphone tersebut. Lem biar rapat. Lalu kasih lem untuk ya biar rapat. Udah. Ini udah. Ini mah terakhir. Pasangin dulu. Dan pasang untuk antena,
terus soket, hati-hati ini jangan sampai tertukar gitu. dan hati-hati untuk soket fleksibelnya jangan sampai tertukar dengan Posisi soalnya atas bawah, posisi ada atas bawah, ntar nggak nyala lagi handphonenya Mas Bro. dan kebanyakan orang yang tertukar dalam pemasangan fleksibel tersebut ya, dan hasilnya nggak nyala ya. Sekarang pemasangan mesin handphone tersebut ya seperti kamera, slot memori, micro SD dan sebagainya. Ini masih segel Dan mesinnya. Hati-hati dalam pemasangan. Dan diharapkan hati-hati dalam setiap Ingat, pemasangan semua handphone. Maaf Mas Bro, ada yang Oke, maaf Mas Mbak Bro, Mas Mbak Bro. Ada yang ketinggalan sebelumnya. Ada ya sejenis jalur untuk speaker. Kalau ini nggak terpasang, ya pasti speaker gak bakalan nyala. Untung saya teliti gitu. Untungnya teliti, dan disinilah fungsi dari Ketelitian. Hati-hati. Dan hati-hati saat Takut pengambilan. putus. Nah, oke, kita pasang di frame yang baru. Udah, tar dulu. Pasang ini. Dan pasang soket fleksibel yang dari bawah seperti jalur charger ataupun speaker lah. Soalnya untuk terhubung dengan mesin yang utama. Kita coba. Dan selanjutnya untuk segel pemasangan LCD touchscreen. Jangan coba dulu, takut jelek gitu. Coba dulu Mas Bro. Dan kita lakukan pengetesan atau percobaan. Soalnya sebelum dipasangkan permanen untuk handphone tersebut. Pasangkan soket dari LCD ke mesin handphone tersebut. Ini soket touchscreen-nya, dan itu adalah soket touchscreen ya, buat usik-usikan. Sudah. Mana baterai? Dan ambil baterai untuk lakukan pengetesan. Tar dulu. Dan awas jangan sampai salah soket, soalnya ya nanti konsleting atau apalah. Ini on off-nya. Dan pasang dulu untuk tombol on off. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita coba apakah nyala. Dan alhamdulillah coba bisa dulu nyala. Tes dulu gitu sebelum dilem, kan masih segel ini gitu. Dan lakukan
pengetesan pengecekan terlebih dulu. dahulu. Kan masih segel, bisa ditukar ke toko spare part. Mohon bersabar, ini ujian. Dan mohon bersabar untuk proses booting dan Ada polanya. ada pola. Iya, Ya, iya. Tuh, normal. dan normal tuh. Tuh, kan. Handphone berjalan normal. Iya. Nah, Udah. Sekarang kita proses pengeleman. ngetik kalau ngetik mau bisa mah. Hmm? Ngetik mau bisa mah. Dan kita lakukan ya Tes, seperti salah satunya pengetikan dasar lah, dan semua normal tuh. Tested tuh. Jadi kalau mau coba tuh ngetikkan, tar dulu. Nah, gini aja lah. Cara sederhana untuk pengecekan pengecekan touchscreen. touchscreen bagus Apakah atau ini masih tidaknya. ada gitu. Takut ada yang ngaco gitu. Ya. Udah. Sekarang dan matikan kembali handphone tersebut untuk melakukan proses pengeleman. Udah. Yes. Batur merake eta gerak. Sudah, sok buka deh. Sok ya, sok. Dan kita lepas segelnya. segel ya seperti segel toko atau apalah. Dan ini barang baru original toko gitu. Sekarang proses pengeleman. Dan lakukan proses pengeleman dengan yang warna, saya gunakan yang warna hitam. Dan kebetulan untuk ini digunakan dengan warna hitam. Dan hati-hati saat pengeleman, soalnya harus rata. Dan kebanyakan biar hasilnya maksimal, bro. Ya, seperti itu saja. Lakukan setiap sisi dari sudut-sudutnya. Jangan sampai ya terlewat. Dan awas kena seperti sensor atau kamera. Maaf bro. Dan maaf ada agak sedikit grogi. Maaf. Ya, sekarang ini nih. Dan setelah melakukan pengeleman, kita pasangkan intinya seperti touchscreen. Hati-hati dalam pemasangan. Soalnya banyak kasus yang lemnya nutupin kamera lah, sensor. Ya. Nah, mana karet? Nah, dan ini adalah salah satu fungsi karet tersebut. Gini. Untuk merekatkan antara mesin dan frame mesin dan touchscreen. Ini fungsinya. Pasti kalian tadi bertanya-tanya ya. Buat apa? Buat apakah karet tersebut? Jawabannya ada di sini. Mohon bersabar, ini ujian. Dan mohon bersabar, ini adalah ujian. Mas bro.
pasang speaker untuk frame speaker atau frame bawah. Lalu kencangkan dengan baut. Sabar, ini ujian. Bisa jadi habiskan serian. Hati-hati saat jangan terlalu kencang dulu gitu. Dan dimohon untuk Jangan terlalu kencang untuk pemasangan baut tersebut. Takutnya ke Soalnya depan. Takut tembus ke layar. Kalau bahasa Sundanya memeusan. Udah sini, masukkan karet lagi dan masukkan karet lagi untuk merekatkan yang tadi saya bilang antara LCD touchscreen dan batang handphone tersebut. Dan masukkan frame untuk pelindung seperti kamera dan seperti flash atau apalah gitu. Udah, rekatkan kembali dengan obeng yang tadi. Dan ingat, jangan sampai terlalu kencang dulu. Takut ada sesuatu. Mohon bersabar, ini ujian. Jangan sampai terlewatkan. Dan untuk setiap lubangnya jangan sampai terlewatkan. Soalnya ya takut nanti lupa atau gimana setelah pemasangan semua beres part-partnya. Ininya buka. Nah, dan jangan sampai lupa untuk buka segel seperti segel counter atau apalah, segel fleksibel. Maaf bahasanya. Dan maaf bahasanya masih belepotan, soalnya ya maklum wong kampung. Sinyal. Dan jangan lupa ini adalah soket untuk sinyal. Kalau ini nggak terpasang nggak ada Telkomselnya. Nggak ada seperti provider Siap. Dan lakukan pengeleman buat baterai, untuk baterai supaya tidak copot atau apa. Hati-hati kebalik. Dan hati-hati dalam pemasangan untuk frame getar agar sebelum tidak pasang terbalik. Sebelum pasang ini nyalain dulu, ada baiknya nyalain dulu. Dan untuk sebelum pemasangan frame tersebut, sebelum dibaut, ada baiknya untuk lakukan pengetesan untuk menyalakan handphone tersebut. Kalau udah tinggal pasang. Dan kalau sudah nyala tinggal pasang. Takutnya terjadi konsleting atau apa. Ada suara apakah itu? Sok, udah. Ya, kita masukin si oren ini. Dan kita masukkan kembali si segel handphone tersebut ke dalam baut yang tadi. Untuk berhati-hati dalam
penyimpanan atau pemasangan jangan sampai sinyal tertukar, tersebut, dan jangan sampai tertukar. karena tertukar itu menyakitkan. Sini aja lah. Cek lagi. Udah. Tahap akhir. Dan tahap yang terakhir adalah pemasangan tutup handphone tersebut. Hati-hati dan hati-hati Buat dalam merapatkan menutup handphone tersebut, soalnya jangan sampai jangan terjadi sampai terjadi retak lagi, penekanan atau yang nantinya menjadi layar tersebut rusak atau retak kembali. Demi keamanan pakai Demi ini aja. keamanan menggunakan bubble wrap. Dan masukkan slot SIM. untuk micro SD dan Bukan kartu micro SIM. SD ya. Dan handphone kembali bagus ataupun normal. Ceng ceng. Udah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Makasih Mas Bro. Terima kasih.